Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke video part 2 untuk hari ini. Oke, langsung aja ke saham yang pertama, yaitu SMGR. Nah, untuk SMGR di hari Jumat penutupan kemarin ya menguat 2,80%, 2,8%. Nah, ini masih menarik untuk diperhatikan ya, masih uptrend sekali. Kalau dia lanjut menembus high-nya di hari Jumat, next targetnya adalah masih di 8.575. Nah, ini yang sudah punya masih boleh hold ya, yang beli di bawah ya. Ini masih perjalanan mungkin masih panjang, kita lihat aja untuk SMGR apakah dia akan mencapai ke 8.575. Apalagi kalau bisa tembus ya mudah-mudahan dia masih bisa lanjut lagi untuk ke target berikutnya. Berikutnya adalah SMBR. SMBR apakah mau menyusul SMGR juga? Ini boleh diperhatikan ya, karena waktu itu dia sempat naik tapi dia terkoreksi justru malah cukup dalam. Nah, ini sudah ada pembalikan lagi, mudah-mudahan ini bisa lanjut naik lagi. Tunggu aja sampai dengan SMBR ini bisa breakout 476. Nah, targetnya adalah untuk saat ini sebetulnya targetnya adalah di harga sekitar 554. Jadi kalau dia nggak lanjut untuk breakout 476, mungkin kalau misalkan dia koreksi dulu, tungguin aja di selama dia masih berada di atas harga 452. Nah, kalau misalkan dia koreksi dan bertahan sampai dengan closing di atas 452, teman-teman bisa ambil posisi. Nah, kalau ini juga masih boleh ya, masih ada peluang untuk SMBR, jadi dipantau aja. Berikutnya adalah CMNT. Nah, untuk CMNT doji ya di harga 875. Tapi ini masih boleh diperhatikan kalau ternyata dia lanjut menguat lagi di perdagangan minggu depan atau di hari Senin. Harapannya dia bisa breakout dulu nih 880-nya ya. Sorry. Karena 880 ini belum ditembus. Nah, kalau sudah bergerak di atas 880 ini akan lebih menarik lagi. Mudah-mudahan nggak diturunin lagi ya kayak waktu itu di tempo hari di 24 Oktober dia sudah bagus posisinya, di tanggal 25-nya malah turun lagi. Justru malah dia kembali ke area support. Nah, ini masih masih ada potensi dia melanjutkan naik. Dia harus tembus dulu ya. Ini dia harus tembus area 920 nih. Sorry, 905. Nah, kalau bisa tembus 905, targetnya adalah di target sebelumnya, yaitu di harga sekitar 1075. Nah, ini juga menarik ya untuk CMNT, jadi diperhatikan aja kalau dia berhasil menguat lagi. Supportnya di 820, kalau misalnya nggak kuat ya tungguin lagi di bawah lagi. Mudah-mudahan mantul-mantulnya aja di 820. Selanjutnya adalah INTP. Nah, ini bagus, INTP kembali breakout lagi ya 10.250-nya. Setelah naik, dekoreksi lalu mantul ya. Ini kembali menguat lagi. Masih ada potensi lanjutan ya. Dia harus menembus dulu menembus high-nya ya di harga 10.600 ya. Ini kalau bisa tembus lagi dia naik. Next targetnya adalah di harga sekitar 10.875. Nah, harusnya sih kalau misalkan udah model alternate seperti ini harusnya bisa nyampe ya. Jadi mudah-mudahan bisa lanjut lagi. Masih bisa hold ya. Ini udah bisa buat jangka panjang dipegang untuk holdnya. Sudah makin menarik untuk INTP, jadi dipantau aja. Selanjutnya adalah Pico. Nah, Pico kemarin di hari Jumat juga kembali breakout 460 nih dan close di atasnya di harga 466. Apakah dia lanjut ya? Kalau misalkan lanjut juga boleh diperhatikan, Pico juga cukup kuat sudah 2 hari. Dia harus tembus resisten dulu 500. Untuk targetnya adalah di harga 576. Nah, tapi kalau ternyata dia koreksi merah ya, kalau koreksi tunggu apakah dia ARB atau enggak. Kalau misalkan enggak ARB, mungkin teman-teman bisa spek buy untuk cicil beli dulu dengan harapan di hari Selasanya dikembali menguat lagi. Saham selanjutnya yaitu adalah KDSI. Nah, KDSI memang terlihat ada volume-volume yang cukup besar ya.
Ini teman-teman bisa perhatikan sendiri. Nah, nanti ini boleh dipantau di minggu depan apakah dia akan lanjut naik ya. Kalau misalkan dia lanjut naik, kalau dia bisa breakout harga 1030 ya, targetnya adalah di harga 1060-nya dulu. Kalau bisa tembus 1060, next targetnya adalah di harga sekitar di 1135. Nah, ini tapi untuk KDSI mesti agak hati-hati ya, karena kalau diperhatikan banyak sekali jarum-jarumnya. Kemungkinan besar nih sahamnya cukup volatile ya. Saya juga belum pernah masuk, tapi ketika waktu ngeliat saham ini loh ada volume yang menarik untuk diperhatikan. Mudah-mudahan sih untuk KDSI ini jadi peluang ya kalau misalkan ternyata dia terus menguat. Nah, ini juga ya boleh dipantau untuk KDSI di perdagangan minggu depan. Saham selanjutnya yaitu adalah LPPF. Nah, LPPF terpantau menguat lagi 0,63%. Nah, setelah dia breakout waktu itu di 4.720 ya, sudah 2 hari. Targetnya masih di 4930. Kalau bisa tembus lagi akan lebih bagus lagi. Jadi masih boleh hold yang teman-teman yang sudah beli di bawah. Jadi dipantau aja pergerakannya. Selanjutnya adalah MLPL. Nah, untuk MLPL ini menguat ya 6,4% di hari Jumat kemarin. Nah, untuk MLPL sendiri kalau misalkan dia lanjut, targetnya adalah di 114 dulu ya. Tapi kalau misalkan dia koreksi, pastikan koreksinya nggak menembus harga 132. Atau misalkan dia naik terbatas ya selama masih ada di 132, ini bagus. Tapi kalau nyatanya dia lanjut naik lagi ya, menembus high-nya yaitu di 136, target terdekatnya di 144 dulu. Nah, kalau misalkan ternyata 144 berhasil ditembus dan kuat, next targetnya adalah di 155. Selanjutnya adalah MPPA. MPPA juga kembali menguat 12,69%. Nah, sebelumnya sudah sempat koreksi hampir semingguan ya. Nah, ini 132 juga cukup kuat bertahan. Kita lihat kalau misalkan lanjut, teman-teman silakan kalau mau ambil posisi di atas high-nya dia. Dan juga dia harus tembus resistance sebelumnya di 158. Tapi kalau ternyata dia koreksi, ya kalau misalkan MPPA-nya koreksi, pastikan dia tetap bertahan di atas harga 144. Selama dia masih bertahan di atas 144, masih ada kemungkinan dia akan melanjutkan untuk kenaikannya untuk tren yang lebih panjang. Tapi kalau misalkan dia lanjut menembus 158, next targetnya adalah di harga sekitar 189. Mudah-mudahan tercapai ya. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu Kios. Nah, Kios kembali menguat lagi di atas support 470-nya. Nah, ini dilihat aja kalau Kios kembali menguat dan bisa menembus harga 492 dan bisa bertahan di atasnya. Nah, kalau misalkan tembus masih ada beberapa resisten lagi yang harus ditembus juga yaitu 520. Kalau misalkan tembus 520, next targetnya adalah di 620 untuk Kios. Selanjutnya adalah ACE. ACE belum berhasil close di atas 590 ya. Ini udah kita bahas terus. Nah, setelah di hari Rabu itu udah sempat menembus 590, dia close di 590, lalu koreksi dan hari Jumat kemarin kembali close di 590. Nah, kalau misalkan dia sudah bergerak di atas 590 dan bisa breakout juga resisten 610, targetnya adalah di 650 untuk saat ini. Saham selanjutnya adalah Arko. Nah, untuk Arko ini terpantau sudah mantul juga ya di support harga 555. Nah, ini tunggu aja dia berhasil breakout dan kuat naik di atas 635. Tapi kalau ternyata dia nggak kuat ya,
mudah-mudahan dia bergerak terbatas dulu ya, dia di atas 635 ya sebelum dia lanjut naik lagi. Dan dia untuk target sementara sih untuk saat ini terdekat yaitu di sekitar harga 690. Jadi kalau misalkan untuk Arko mudah-mudahan dia belum naik kencang dulu ya, dia naik terbatas lalu turun dulu selama masih di atas 635 atau 630. Ini teman-teman bisa untuk ambil posisi ya. Selanjutnya adalah SRTG. Nah, SRTG kemarin penutupan sama dengan penutupan di hari Kamis ya untuk harganya. Kalau saran saya tunggu dia bergerak di atas harga 2560 ya. Kalau sudah berada di atas 260 ini sudah mulai menarik. Tapi untuk spek buy boleh-boleh aja untuk saat ini selama dia masih bertahan di atas harga 2480. Selama dia masih di atas 2480, teman-teman bisa ambil posisi ya. Harapannya adalah kembali menguat dan menembus 2560. Selanjutnya adalah Dewi. Dewi sudah kembali menguat lagi ya setelah terkoreksi 2 hari. Apakah akan lanjut atau justru malah akan terkoreksi? Nah, ini support untuk saat ini terdekat adalah di sekitar harga 234 ya. Kalau misalkan dia close di bawah 234, tunggu dulu sampai ada kekuatan pembalikan. Tapi kalau ternyata dia masih mau langsung lanjut ya, menembus high-nya di 246, targetnya adalah di harga 260 dulu dan 276 untuk saat ini. Pantau aja Dewi mulai menarik lagi, mudah-mudahan bisa tembus ya 246 ya. Selanjutnya adalah Aisyah. Aisyah mantul ya dan menembus 178. Nah, ini juga masih boleh diperhatikan kalau Aisyah menguat lagi, tapi kalau misalkan dia terkoreksi selama bertahan di atas 178, ini masih oke untuk teman-teman ambil posisi. Targetnya kembali yaitu di harga 197. Berikutnya adalah Pani. Nah, ini Pani juga sudah beberapa hari ya. Ini kita bahas terus di grup. Jadi mudah-mudahan kalau misalkan ternyata Pani nggak lanjut di minggu depan ya. Kalau dia nggak lanjut di minggu depan, tungguin aja apakah dia koreksinya menembus harga 1000 atau enggak. Kalau selama masih di atas harga 1000 ya teman-teman masih boleh ambil posisi ya. Apalagi kalau dapat satu titik di atas 1000 ya bagus banget ya. Lalu dia naik lagi, harapannya seperti itu, jadi dipantau aja. Tapi kalau misalkan ternyata Pani lanjut menembus 1165, next targetnya adalah di harga terdekat yaitu di 1240. Nah, kalau 1240-nya ini bisa ditembus, next targetnya adalah di harga 1520. Nah, ini untuk Pani biasanya kalau naik cukup kuat ya, jadi diperhatikan aja. Harapannya sih koreksi dulu ya. Mungkin karena sudah ada yang TP kemarin di hari Jumat ya, kalau bisa koreksi dulu. Tapi kalau misalnya ternyata lanjut, lihat apakah dia kuat di atas 1165. Selanjutnya adalah PMMP. Nah, PMMP juga ini terpantau sudah kembali ada penguatan ya. Arahnya sudah mulai ke atas lagi. Kita lihat aja. Kalau dia berhasil menembus 368. Nah, ini kalau menembus 368 targetnya adalah di harga 400 dulu. Untuk support saat ini ya, ini teman-teman bisa perhatikan adalah di harga 370. Ini juga boleh kalau teman-teman tertarik dengan saham ini. Dan saham yang terakhir yaitu Pegas. Pegas sempat dibawa turun ya, menembus 1920, lalu menguat lagi, menguat 0,26%. Belum berhasil lanjut untuk menembus 1975 dan 1995. Nah, ini kalau sudah bisa tembus, ini sepertinya dia akan cukup kuat naiknya. Jadi yang sudah punya masih boleh hold ya. Yang belum punya juga boleh kalau misalkan dia kembali menguat lagi, apalagi dia bisa menembus high-nya dulu ini di 1950. Oke, mungkin segitu dulu untuk video part 2. Jangan lupa ya, teman-teman yang baru nonton untuk subscribe dan juga
aktifkan loncengnya dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Stay tune terus, sampai ketemu lagi di video part selanjutnya. Bye bye.